Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini juga, saya akan menjelaskan sistem pendengaran pada manusia, yaitu telinga. Nah, secara umum kita ketahui bahwa telinga itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Tetapi selain itu, telinga manusia juga memiliki kemampuan mendengar untuk menunjang komunikasi. Nah, telinga manusia ini terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga luar, outer ear, telinga tengah, middle ear, dan yang terakhir itu adalah telinga bagian dalam atau inner ear. Nah, yang berikutnya ini adalah struktur organ pendengaran pada manusia. Yang kita ketahui adalah terdapat telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama itu adalah gendang telinga, termasuk ke telinga luar. Tulang pendengaran itu termasuk ke telinga tengah, kanal semisirkularis itu masuk ke telinga dalam. Lalu yang keempat itu adalah saraf pendengaran, masuk ke telinga dalam. Liang telinga masuk ke telinga luar. Tuba eustachius itu masuk ke telinga tengah, rumah siput masuk ke telinga dalam, dan daun telinga itu termasuk ke telinga luar. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana sih proses terjadinya pendengaran. Pasti di otak kita akan bertanya seperti itu. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan awal mula proses terjadinya pendengaran, di mana terdapat suara yang ada di sekitar kita, yang terdengar di telinga kita, yaitu berupa getaran atau gelombang, lalu ditangkap oleh telinga bagian luar, yaitu daun telinga. Kemudian getaran ini diteruskan ke saluran telinga atau liang telinga, sehingga memberikan tekanan atau pukulan pada gendang telinga. Nah, ketika gendang telinga ini bergetar, maka getarannya akan diteruskan ke tulang pendengaran. Tulang pendengaran ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Nah, ketika tulang pendengaran akan memperkuat getaran ini dan mengirimkannya ke telinga bagian dalam, yaitu rumah siput. Nah, setelah getaran menyebabkan cairan di dalam koklea, dia itu akan bergetar. Lalu gelombang suara itu berjalan di sepanjang membran basilar. Sel-sel rambut, yaitu sel sensorik yang berada di atas membran basilar, mengendalikan gelombang suara. Sel-sel rambut di dekat ujung lebar koklea kemudian mendeteksi suara yang bernada tinggi, sedangkan yang lebih dekat ke tengah mendekati suara bernada rendah. Nah, saat sel-sel rambut bergerak, komponen seperti rambut yang sangat kecil yang dikenal dengan stereosilia yang bertengger di atas sel-sel rambut menabrak struktur dan lengkungan di atasnya yang menyebabkan stereosilia ini akan terbuka. Nah, saat mencapai telinga bagian dalam, getaran yang tadi itu diubah menjadi impuls listrik dan akan dikirimkan ke saraf pendengaran pada otak. Lalu otak ini akan menerjemahkan impuls ini sebagai suara. Lalu organ tersebut akan menerima informasi mengenai tubuh dan mengirimkannya ke otak untuk diproses. Dengan begitu, otak dapat mengatur arah kepala dan gerakan tubuh untuk menyesuaikan. Adapun kaitannya organ pendengaran dengan fisika, yaitu suara yang terdengar oleh kita itu secara fisika bentuknya adalah getaran. Getaran ini merambat ke dalam saluran telinga hingga mencapai gendang telinga. Getaran tersebut dihasilkan dari sejumlah variasi tekanan udara yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan dilambatkan ke medium sekitarnya yang dikenal dengan medan akustik. Adapun 2 aspek dari setiap suara yang dirasakan oleh pendengaran manusia, yaitu kenyaringan dan ketinggian, di mana kenyaringan itu berhubungan dengan energi pada gelombang bunyi, dan besaran fisika yang menentukan ketinggian itu adalah frekuensi, di mana telinga manusia itu dapat mendengar frekuensi dalam jangkauan 20 Hz sampai 20.000 Hz yang disebut dengan jangkauan pendengaran.